perkuliahan perancangan struktur beton. Kali ini kita akan membahas tentang balok sistem rangka pemikul momen atau SRPM. Di sini kita akan membahas 3 kategori ya. Jadi ada sistem rangka pemikul momen biasa SRPMB, kemudian sistem rangka pemikul momen menengah yaitu SRPMM, kemudian yang terakhir adalah sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Oke, sebelum itu mungkin kita akan mereview sebentar apa yang disebut sebagai SRPM ya, atau sistem rangka pemikul momen. Jadi misalkan kita memiliki suatu portal sebagai berikut ya, di mana terdiri daripada balok dan kolom. Kemudian kita berikan suatu gaya gempa di bawah bangunan ya. Di sini ada V, gaya geser gempa. Bangunan ini akan melakukan respon ya terhadap gaya gempa yang dikerjakan pada struktur ya. Responnya bentuknya ini ada deformasi lateral seperti ini ya, deformasi lateral seperti ini. Bahwa aksi yang dilakukan oleh sistem struktur ini merupakan aksi lentur ya. Jadi akan timbul momen ya, gaya momen di ujung-ujung kolom yang paling besar dan di ujung-ujung balok yang paling besar gitu ya. Maka ini kita sebut sebagai sistem rangka pemikul momen. Ya, tadi kita sudah sebutkan ada sistem rangka pemikul momen biasa, ada sistem rangka pemikul momen menengah, dan yang terakhir adalah sistem rangka pemikul momen khusus ya. Ini adalah SRPM, yaitu sistem rangka pemikul momen, di mana sistem struktur itu akan merespon atau memberikan tahanan terhadap gaya gempa yang bekerja dalam bentuk aksi lentur. Ya, hal ini berbeda jika kita tinjau suatu struktur bangunan yang berbeda seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya sistem rangka dengan bracing ya, maka di sini tidak lagi mekanisme lentur yang bekerja, tetapi mekanisme aksial, di mana pada batang-batang ini akan dominan gaya aksial yang bekerja, baik itu tekan maupun tarik. Nah, kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan sistem rangka pemikul momen ini. Nah, kemudian kita coba tinjau perbedaan antara sistem rangka pemikul momen biasa ya, itu sistem rangka pemikul momen biasa, kemudian sistem rangka pemikul momen menengah, dan terakhir adalah sistem rangka pemikul momen khusus. Dan kita coba bandingkan untuk elemen balok ya, ini adalah elemen balok. Jadi balok ini harus kita desain terhadap lentur ya, terhadap lenturnya ya, terhadap lenturnya, kemudian juga terhadap gesernya. Nah, untuk sistem rangka pemikul momen biasa ya, maka di sini kita rencanakan terhadap beban ultimate biasa ya. Nah, di sini tidak ada requirement khusus. Nah, bagaimana dengan sistem rangka pemikul momen menengah ya? Jadi ini juga sama, masih menggunakan kombinasi beban ultimate, tapi di sini kita lihat bahwa ada requirement khusus ya. Di sini Anda lihat bahwa kalau kita memiliki suatu penampang memanjang balok begitu ya, seperti ini, begitu, maka kita harus merencanakan kapasitas lentur negatif, momen negatif ya, di tumpuan, kemudian momen positif di tumpuan ya. Ini adalah momen negatif, momen positif di tumpuan ya. Nah, kita lihat ini ada persyaratan khusus ya di peraturan kita, bahwa untuk sistem rangka pemikul momen menengah, maka kapasitas lentur positif ya itu minimal harus lebih besar daripada sepertiga daripada kapasitas lentur negatif. Kemudian untuk kapasitas lentur sepanjang
balok, ya sepanjang balok itu harus lebih besar daripada 1/5 daripada kapasitas lentur maksimum di sepanjang bentang balok. Ya. Kemudian bagaimana dengan sistem rangka pemikul momen khusus ya? Masih sama, di sini menggunakan kombinasi beban ultimate. Nah, di sini ada pembatasan rasio maksimum tulangan adalah 0,025. Kemudian di sini juga ada kriteria kapasitas lentur pada beberapa lokasi tertentu juga diatur ya. Di sini Anda lihat bahwa kapasitas lentur ya positif ya, ini maaf salah, ini positif ya, positif di sini itu harus lebih besar atau sama dengan setengah ya daripada kapasitas lentur negatifnya. Kalau tadi kan di sini sepertiga ya, kalau ini adalah setengahnya. Jadi minimal kapasitas lentur positif pada bagian tumpuan atau ujung balok ini itu adalah setengah daripada kapasitas lentur negatif atau pada bagian atas bagian tumpuan balok ini. Ya. Kemudian kapasitas lentur sepanjang balok ya itu harus lebih besar daripada 1/4 kapasitas lentur maksimum sepanjang balok. Ya, kalau tadi kan 1/5. Kalau ini adalah 1/4. Ini adalah angka-angka yang membedakan antara sistem rangka pemikul momen menengah dan sistem rangka pemikul momen khusus ya. Kemudian bagaimana dengan perencanaan geser? Ya, kita juga masih menggunakan kombinasi beban ultimate ya untuk SRPMP. Nah, kemudian untuk SRPMM, nah ini ada modifikasi khusus di sini ya. Jadi beban gempanya itu dikalikan 2 atau dibuat double ya. Jadi kalau Anda punya kombinasi beban 1,2 dead load plus 1,0 lift load ya plus itu adalah kombinasi beban gempa yang biasa ya, maka kita harus rencanakan terhadap kombinasi beban gempa 2 kalinya untuk geser ya, 1,2 dead load plus ya 1,0 lift load plus 2 kali gempa khusus untuk ini SRPMM ya. Ini adalah khusus untuk SR RPMM geser. Oke. Nah, kemudian ada ketentuan lagi bahwa alfa, jadi kapasitas tulangan itu kita ambil sebesar 1 kali FI ya. Kemudian P-nya faktor tahanan itu kita ambil atau faktor reduksi kita ambil 1,0 dalam perencanaannya plus ya kayak gempa tadi ditambahkan dengan VDL ya, jadi VP plus VDL ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem rangka pemikul momen khusus ya. Nah, kalau sistem rangka pemikul momen khusus Anda tidak perlu melakukan perkalian 2 kali kayak gempa ya. Jadi Anda bisa menggunakan kombinasi beban ini SR PMK ya. Kemudian ini juga ada apa namanya pertambahan, jadi gaya geser total balok itu harus lebih besar daripada VP plus V plus DL ya, V D plus L ya. Oke. Nah, di mana di sini perbedaannya ada di sini alfanya kita ambil sebesar 1,25. Jadi ini sebagai overstrength yang kita perlu perhatikan dalam melakukan desain sistem rangka pemikul momen khusus ya. Kalau tadi apa namanya kapasitas tarik tulangan diambil sebesar 1,0 FY ya, 1,0 FY. Kalau ini adalah 1,25 FY ya. Jadi ada peningkatan kapasitas tarik 25% ya. Jadi kita mengkompensasi keadaan aktual di lapangan bahwa pada kenyataannya tulangan yang terpasang itu seharusnya memiliki kuat tarik yang lebih besar daripada yang dispesifikasikan. Kemudian kita juga menggunakan faktor ini ya, faktor tahanan atau faktor reduksi 1,0 ini sama dengan SRPMM. Kemudian ini ada ketentuan khusus ya, VC ya. Jadi Anda ingat bahwa VN itu sama dengan
Jadi kapasitas geser itu merupakan pertambahan daripada kapasitas geser yang disumbang oleh beton dan kapasitas geser yang disumbang oleh tulangannya. Nah, VC itu bisa ini kita ambil sama dengan 0 ya, kita ambil sama dengan 0 itu jika VP ini ya, VP ini lebih besar atau sama dengan V total ya. V total dibagi 2 dan gaya aksial yang bekerja itu lebih kecil daripada AGFC prime per 20. Oke, kita akan lanjutkan pada contoh perhitungan. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah sistem rangka pemikul momen biasa. Ya, oke. Nah, misalkan kita asumsikan bahwa momen yang bekerja pada balok itu adalah sekian, jadi ada daerah tumpuan dan daerah lapangan. Ya, mungkin saya akan berikan gambaran singkat terlebih dahulu. Jadi secara praktis kita membagi daerah balok itu menjadi 2 ya. Jadi kita punya balok seperti ini ya. Jadi balok bisa kita bagi menjadi daerah tumpuan dan daerah lapangan ya. Jadi kita bagi di sini adalah L per 4, ini adalah L per 4, ini adalah L per 2. Nah, daerah ujung-ujung ini kita sebut daerah tumpuan, ya daerah ujung yang satunya juga kita ambil sebagai daerah tumpuan. Nah, sisanya adalah daerah lapangan. Nah, secara praktis seperti ini ya. Nah, makanya di sini kita ambil diagram momennya itu berdasarkan daerah tumpuan dan daerah lapangan juga ya. Nah, di sini kita lihat tadi sudah dijelaskan di sini ada tulangan bawah ya, itu menyumbang kapasitas lentur positif ya. Ini ada momen positif, ada momen negatif ya. Di sini negatif, momen positif. Nah, saya sebut di sini tumpuan ya. Ini tumpuan, ini tumpuan, ini tumpuan. Kemudian yang tengah saya sebut sebagai momen ini positif lapangan, momen negatif lapangan. Oke. Nah, berdasarkan analisa struktur maka kita dapatkan hasil seperti ini ya. Kita misalkan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi momen negatif yaitu di sini ya pada bagian atas ini. Untuk perencanaan tulangan atas ini maksud saya itu adalah 350 kN. Kemudian momen yang digunakan untuk perencanaan tulangan positif di tumpuan itu adalah sebesar 150 kN. Kemudian momen yang digunakan untuk perencanaan tulangan lapangan atas itu adalah 50 kN. Kemudian momen yang digunakan untuk perencanaan tulangan lapangan bawah, positif lapangan bawah, itu adalah 250 kN. Kemudian kita asumsikan bahwa geser ya yang terjadi pada daerah tumpuan itu adalah 125 kN, kemudian pada daerah lapangan adalah 75 kN. Kemudian ada torsi, kita ambil misalkan 5 kN. Jadi kita punya balok dengan panjang 7.200 mm atau 7,2 meter ya. Nah, biasanya kita menggunakan rule of thumb ya, yaitu H sama dengan L per 12 untuk balok induk, sehingga Anda bisa dapatkan ya 7.200 per 12 ya, itu sama dengan 600 mm. Oke. Nah, ini Anda dapatkan 600 mm ya untuk bentang balok 7,2 meter. Ya, kemudian misalkan kita ambil asumsi bahwa lebar baloknya adalah setengah daripada tinggi baloknya, maka kita dapatkan lebar baloknya adalah 300 mm. Kemudian terkait dengan material properties ya, material properties kita asumsikan di sini kuat tekan betonnya adalah 30 MPa, kuat leleh baja tulangannya adalah 400 MPa, baik itu untuk tulangan longitudinal dan tulangan sengkangnya atau tulangan gesernya. Kemudian ini ada faktor reduksi lentur 0,9, reduksi geser sebesar 0,75, dan tekan ini adalah faktor tinggi daerah tekan 0,85. Kita ambil asumsi selimut betonnya adalah 40,
mm dan spasi antar tulangnya 25 mm. Nah, kemudian kita rencanakan tulangan tumpuan atas terlebih dahulu ya. Jadi kita gambarkan lagi ya sebagai pengingat, tadi kita punya balok seperti ini. Ya, kita punya balok seperti ini, kemudian ini adalah yang bawah ini adalah apa namanya, momen yang kita gunakan untuk perencanaan tulangan bawah atau momen positif tumpuan. Yang ini adalah momen negatif tumpuan ya. Kemudian yang di sini adalah momen positif lapangan, momen negatif lapangan. Yang di ujung sini tumpuan juga, momen negatif tumpuan, momen positif tumpuan. Oke. Nah, kita rencanakan dulu yang pertama, yaitu momen ultimate negatif di tumpuan. Ini ya. Jadi negatif di tumpuan. Kita ambil data tadi bahwa momen ultimate-nya adalah 350 kN ya. Kemudian kita bagi ya, ini adalah MU, kalau MN ya Anda masih ingat bahwa MU itu harus lebih kecil daripada P MN ya. Ya kalau kita ambil sama dengannya, maka MN itu sama dengan MU dibagi dengan P. Ya, ini adalah MU bagi P. Kemudian kita asumsikan dulu jarak antar pusat tulangan lentur ke sisi terluar beton, misalkan 61 mm. Kemudian tinggi efektifnya ya sama dengan D sama dengan H kurangi D aksen ini. Ya. Di sini ada persyaratan AS minimum dan ada persyaratan AS maksimum. Dan AS kita, luas tulangan kita, itu harus berada di antara AS minimum dan AS maksimum. Ya. Nah, kita ambil misalkan di sini kita gunakan 2 layer tulangan. Ya. Kita gunakan 2 layer tulangan. Yang layer yang pertama adalah 4D22, kemudian yang layer kedua adalah 2D22. Oke. Nah, kalau Anda gambarkan, maka akan menjadi seperti ini ya. Ini tulangan sengkangnya, misalkan begitu. Nah, ini adalah tulangan longitudinal kita. Jadi yang atas kita pasang 4, ya. Yang ini layer kedua adalah 2. Ini layer 1, ini layer 2-nya. Oke, nah totalnya adalah sekian luas tulangannya. Kemudian kita bisa hitung kapasitas lenturnya, ya. Nah, ini Anda lihat kapasitas lenturnya adalah 355 kN dan ini lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi. Nah, kemudian kita rencanakan dengan cara yang sama ya, itu untuk tulangan atau untuk momen ultimate positif di tumpuan ya. Maka Anda akan dapatkan bahwa kebutuhannya itu adalah 3D22 ya. Anda lihat bahwa kapasitas lenturnya adalah 209 kN, padahal momen ultimate-nya adalah 150 kN. Kemudian yang kondisi 3 yaitu momen ultimate negatif di lapangan ya, dengan cara yang sama, maka kita dapatkan di sini karena momen ultimate-nya cuma 50 kN, maka kita cukup menggunakan 2D22 ya. Maka kita dapatkan di sini kapasitas lentur kita yaitu adalah 142,1 kN. Nah, kebutuhannya itu sebenarnya hanya 50 kN ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kita perencanaan untuk momen ultimate positif di lapangan ya. Jadi momen ultimate tadi adalah 250 kN. Nah, di sini kita butuh misalkan 6D22. Nah, kalau kita menggunakan 2 layer dengan jumlah total 6D22 ini adalah kapasitas lenturnya adalah 355 kN. Nah, ini sudah lebih besar daripada kebutuhannya. Ya, lebih besar daripada 250 kN. Sehingga ini sudah memenuhi persyaratan kekuatan. Dari ini adalah perencanaan tulangan lentur. Kemudian bagaimana perencanaan tulangan geser ya. Nah, seperti yang telah disampaikan pada slide sebelumnya bahwa kapasitas geser
itu merupakan kombinasi daripada kapasitas geser yang merupakan kontribusi daripada beton dan kapasitas geser yang merupakan kontribusi daripada tulangan. Ya, seperti ini. Maka kita coba hitung dulu VC-nya. Ya, VC dihitung menggunakan rumus ini. Ya, 1/6 akar FC prime kali B kali D. Ya, kita dapatkan sekian. Ya. Nah, kemudian kita perbandingkan terhadap tulangan geser maksimumnya, yaitu 2/3 akar FC prime B kali D. Ya. Kemudian kita perhitungkan terhadap torsinya. Ya, Anda hitung parameter penampang torsi. Ini adalah parameter penampang torsinya. Kemudian kita cek ya keadaan geser plus torsi pada daerah tumpuan ya, dan nanti juga kita akan tinjau kondisi dua yaitu geser dan torsi pada daerah lapangan ya. Nah, di sini Anda dapatkan V tumpuannya adalah 125 kN, kemudian VS-nya kita dapatkan kebutuhannya adalah 31,9 kN. Nah, ini memenuhi syarat. Kemudian kita cek penampangnya terhadap torsi, ternyata ini penampang tidak perlu diperbesar, sehingga sudah oke. Ya. Kemudian ini ternyata kalau kita cek tulangannya tidak membutuhkan tulangan torsi, jadi tulangannya sudah memenuhi syarat ya untuk menahan torsi juga, sehingga kita tidak perlu menambahkan tulangan khusus untuk torsi. Ya. Nah, kemudian karena kita memilih jenis torsinya adalah torsi kompatibilitas, maka di sini jika torsi merupakan torsi kompatibilitas, yaitu torsi yang terjadi dapat dikurangi dengan melakukan redistribusi torsi ke struktur yang lain, biasanya pada struktur tidak tentu, maka momen torsi dapat direduksi dan nilainya tidak perlu lebih besar daripada ini. Nah, kemudian kita cek ya, maka di sini akan kita dapatkan kebutuhan daripada tulangan geser untuk torsi, dan kita tambahkan kebutuhan tulangan sengkang untuk geser. Ya, mohon maaf tadi saya koreksi. Jadi kebutuhan tulangan sengkang untuk torsi, ya ini ada kebutuhan tulangan sengkang untuk torsi yang dikali 2 ditambahkan dengan kebutuhan tulangan sengkang untuk geser. Ya, jadi totalnya adalah sekian. Kemudian ini adalah jarak maksimum, spasi sengkang adalah D/2, maka kita dapatkan 246, maka kita gunakan spasi sengkang yang lebih kecil daripada D/2 ini, yaitu 200 mm. Oke. Kemudian kita cek lebih lanjut ya terhadap kapasitas torsinya ya. Jadi ini untuk tulangan torsi itu harus kita tinjau dua tulangan, yaitu tulangan sengkang dan tulangan lentur. Jadi untuk menahan torsi itu kita perlukan dua jenis tulangan ini, tulangan sengkang dan tulangan lentur. Jadi tadi kebutuhan tulangan geser kita tambahkan dengan kebutuhan tulangan sengkang untuk menahan torsi. Kemudian yang di sini adalah kebutuhan tulangan lentur. Untuk lentur itu sendiri, kita tambahkan dengan kebutuhan tulangan lentur untuk menahan torsi. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat lebih lanjut ya. Nah, ternyata di sini tidak dibutuhkan tulangan longitudinal tambahan ya, 0 sini ya. Sehingga kita bisa hitung, kita bisa terapkan bahwa di sini tulangan torsinya sama dengan 0. Jadi ke tulangan lentur untuk menahan torsi itu sama dengan 0. Oke, ini adalah untuk daerah tumpuan ya. Untuk daerah lapangan, maka kita tinjau di sini hal yang sama dengan yang tadi ya. Jadi kita tinjau gaya geser ultimate di lapangan itu adalah 75 kN. Kemudian VS-nya ya, VS-nya itu ya sama dengan VU per Pi dikurangi VC, ternyata dia 0 ya. Jadi sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Nah, di sini kita lihat kebutuhan tulangan transversal menahan geser itu adalah 0. Kemudian kita cek kebutuhan tulangan sengkang untuk menahan torsi itu berapa. Di sini torsinya adalah 5 kN. Kita cek
penampangnya apakah perlu diperbesar atau tidak. Ternyata di sini penampang tidak perlu diperbesar dan tidak dibutuhkan tulangan torsi. Nah, kemudian kita cek lebih lanjut seperti halnya tadi ya, kebutuhan tulangan geser, kebutuhan tulangan sengkang untuk menahan geser kita tambahkan dengan kebutuhan tulangan sengkang untuk menahan torsi. Ya, totalnya adalah 0,25 mm persegi per mm. Kemudian jarak maksimum tulangan sengkangnya adalah D/2. Ya, kita gunakan 200 mm. Ya, ini sudah mencukupi. Anda lihat bahwa totalnya adalah 0,25 mm persegi per mm. Ini yang kita punya adalah 0,78 mm persegi per mm. Jadi sudah cukup ya. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini ya. Jadi dibutuhkan tulangan atasnya adalah 6D22 ya, 6D22. Kemudian tulang torsinya nggak dibutuhkan ya. Tulangan bawahnya adalah 3D22. Kemudian untuk tulangan momen negatif lapangan yaitu 2D22, tulangan positif di lapangan adalah 6D22. Kemudian untuk kebutuhan tulangan sengkangnya adalah sebagai berikut ya. Jadi berikut adalah tulangan sengkang yaitu 2D10 jarak 200. Jadi 2 itu adalah jumlah kakinya maksud saya ya. Jadi kalau kita punya balok seperti ini, kemudian ada tulangan, yang itu tulangan sengkangnya, kemudian ada tulangan lenturnya, misalkan seperti ini ya. Nah, yang bekerja menahan geser itu adalah tulangan sengkang ini ya, sengkang ini, dan lebih khusus lagi yang menahan geser itu adalah luasan tulangan dengan dua kaki ya. Jadi ada dua kaki. Nah, bisa juga kita menambahkan kaki tambahan misalkan kalau memang dibutuhkan. Jadi misalkan kita tambahkan, nah ini adalah kaki yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 ya. Oke, nah kemudian di sini untuk daerah lapangan kita butuhkan 2D10 jarak 200. Oke, saya kira demikian untuk sistem rangka pemikul momen biasa. Kemudian kita berlanjut ke sistem rangka pemikul momen menengah. Sekarang kita akan membahas sistem rangka pemikul momen menengah ya. Jadi dengan gaya dalam yang sama ya, dengan gaya dalam yang sama, momen negatif tumpuannya adalah 350 kN, momen positif tumpuannya adalah 150 kN, kemudian momen negatif lapangannya adalah 50 kN, dan momen positif lapangannya adalah 250 kN. Kemudian kita anggap gaya aksialnya tidak bekerja, jadi 0 gitu ya. Kemudian di sini karena SRPMM, maka kita harus perhatikan di sini ya. Gaya gesernya itu merupakan hasil daripada kombinasi 1,2 dead load plus 1,0 left load plus 2 kali gaya gempa. Jadi ada gaya gempa yang kita dobelkan ya, kita kali 2 ya. Maka ini cukup besar ya, jadi 250 kN. Oke. Nah, kemudian kita hitung yaitu gaya geser ultimate sepanjang balok akibat kombinasi beban gravitasi. Jadi VG ini yaitu hanya dead load plus left load saja. Ya, geser akibat dead load plus left load saja. Kemudian kita beralih ke selanjutnya. Jadi ini adalah dimensi baloknya sama persis dengan yang tadi ya. Kita punya bentangnya adalah 7,2 meter ya. Jadi H sama dengan L per 12 ya. Ini jadi dapatkan tingginya adalah 600 mm dan lebarnya kita ambil 0,5 kali H ya. Maka kita dapatkan baloknya adalah 300 kali 600 dan kita gunakan kotekan betonnya
kuat leleh baja tulangan longitudinal atau lentur, kuat baja leleh sengkang, itu sama dengan yang contoh kasus sistem rangka pemikul momen biasa tadi. Ya. Kemudian kita berlanjut ke syarat-syarat SRPMM. Ya, kita masuk ke syarat-syarat SRPMM. Maka di sini gaya aksial tekan terfaktor pada komponen struktur tidak boleh melebihi 10% AGFC prime. Nah, ini kan PU-nya kan 0, jadi dia lebih kecil daripada 540 kN, yaitu 0,1 AGFC prime. Jadi ini memenuhi syarat ya. Kemudian kita masuk ke perencanaan tulangan lentur ya, perencanaan tulangan lentur. Maka kita lihat di sini bahwa momen ultimate-nya adalah 350 kN meter. Kemudian kita ubah ke momen nominal ya di aksennya. Kemudian kita bisa hitung tinggi efektifnya ya, D-nya H kurangi D aksen ya. Kemudian tulangan kita itu harus berada di antara AS minimum dan AS maksimum seperti halnya tadi. Oke. Nah, di sini dibutuhkan tulangan yang sama, yaitu 6D22. Ya. Jadi, kapasitas lenturnya adalah 355 kN, butuhannya adalah 350 kN. Kemudian kita masuk ke momen ultimate positif di tumpuan. Ya, di sini ada persyaratan ini ya. Kuat lentur positif komponen struktur lentur pada muka kolom tidak boleh lebih kecil dari sepertiga kuat lentur negatif pada muka tersebut. Ini adalah untuk SRPMM ya. Jadi kalau untuk SRPMK nanti bukan sepertiga tetapi setengahnya. Oke. Nah, kemudian kita hitung seperti halnya tadi, kita dapatkan untuk momen ultimate positif di tumpuan itu dibutuhkan 3 tulangan D22 ya. Dapatkan kuat kapasitas lenturnya adalah 209, kebutuhannya 150 kN. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan kekuatan ya. Kemudian momen ultimate negatif di lapangan Anda lihat cuma 50 kN ya. Kita cukup butuh 2D22. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan momen ultimate positif di lapangan. Ya, ini adalah momen ultimate-nya 250 kN, dibutuhkan 6D22. Misalkan Anda pasang 6D22. Maka Anda dapatkan kapasitasnya lebih besar daripada momen ultimate yang dibutuhkan atau yang bekerja. Kemudian kita cek persyaratan SRPMM ya. Kapasitas momen positif dan negatif minimum pada sebarang penampang di sepanjang bentang balau tidak boleh kurang dari 1/5. Ya, ini ada kata-kata penting di sini atau 1/5 kali kapasitas momen maksimum yang disediakan pada kedua muka kolom. Ya. Nah, di sini momen maksimumnya, kapasitas maksimumnya adalah sekian, 394,5. Kemudian 1/5-nya adalah sekian, dan kita bandingkan dengan momen kapasitas minimumnya. Kapasitas minimumnya adalah sekian. Nah, ini lebih besar daripada ini. Berarti sudah memenuhi persyaratan NASR PMM. Ya. Nah, kemudian kita menghitung MPR-nya ya. Jadi karena ini adalah SRPMM, maka kita menggunakan alfanya. Alfa sama dengan 1,0 ya, dengan P adalah 1,0 juga. Oke. Nah, di sini kita lihat MPR kiri. Ya, jadi kalau kita asumsikan dia bergoyang ke kanan maupun ke kiri, maka sama saja ya. Biasanya tulangan tumpuan kiri dan tulangan tumpuan kanan itu dibuat sama, sehingga kita bisa ambil kapasitas lenturnya ya 394,5 ini merupakan kapasitas lentur untuk kondisi lentur yang pertama tadi ya, momen negatif di tumpuan. Kemudian momen nominal negatif di tumpuan C ya, berarti yang di arah sebaliknya di sini ya. Kalau ini kan bekerja di sisi kiri, misalkan sisi kanannya adalah sebaliknya ya. Jadi diambil kapasitas momen nominal daripada positif di tumpuan ya, yaitu 232,3 kN. Ini adalah untuk goyangan gempa arah tertentu. Nah, untuk goyangan gempa arah sebaliknya, maka ini kebalik ya.
Jadi yang MPR kiri adalah 232,3, yang MPR kanan adalah 394,5. Nah, kalau kita mendesain biasanya tulangan tumpuan itu ya, tumpuan kiri dan tumpuan kanan itu sama begitu. Jadi kalau kita bolak-balik nilainya juga sama. Jadi cukup kita menghitung pada arah goyangan tertentu saja. Oke, nah kemudian berikut adalah gaya geser akibat 2 kali gaya gempa, yaitu 250 kN. Kemudian ini adalah gaya geser terfaktor ultimate sepanjang balok karena kombinasi gaya gravitas saja, yaitu 150 kN. Nah, kita coba perbandingkan ya nanti. Nah, kita hitung dulu sebelum itu adalah phase way-nya. Jadi MPR kiri plus MPR kanan, ya MPR kiri plus MPR kanan. Nah, karena ini faktornya 1,0, ya faktornya 1,0, maka ini sama dengan momen nominal. Jadi MPR itu sama dengan momen nominal. Beda jika kita tinjau sistem rangka memikul momen khusus nanti ya. Nah, ini geser, ya geser sway itu sama dengan MPR kiri plus MPR kanan dibagi dengan bentang bersih daripada baloknya. Kita dapatkan 87 kN ya. Kemudian kita bandingkan. Ya, di sini yang paling penting adalah kita perbandingkan di sini gaya geser yang terjadi ya. Jadi VG plus phase sway ya kita perbandingkan dengan V2E. Jadi gaya gempa akibat kombinasi 1,2 dead load plus 1,0 left load plus 2 kali gempa. Kita perbandingkan dengan VG plus phase V ini. VG itu kan dead load ya plus left load. Jadi 1 kali dead load plus 1 kali left load plus phase V-nya. Kita perbandingkan mana yang paling gede gitu ya, yang paling besar. Yang paling besar itu kita pakai. Oke. Nah, kemudian kita tinjau lebih lanjut ya. VC adalah kapasitas geser kontribusi daripada betonnya. Ini adalah tulangan geser maksimumnya. Kemudian ini adalah kebutuhan tulangan geser, kita bisa hitung ya dari VU dan VC, maka kita dapatkan kebutuhannya adalah 198,6 kN. Nah, kita wujudkan dalam bentuk tulangan ya, yaitu AV per S ya, AV per S ya. Jadi kita dapatkan di sini adalah kebutuhannya adalah 1 mm persegi per milimeter. Kemudian kita tinjau parameter torsinya, kemudian kita tinjau juga penampang terhadap torsinya, apakah perlu diperbesar atau tidak. Jika penampang tidak perlu diperbesar, kemudian kita cek terhadap torsi maksimum untuk torsi kompatibilitas ya. Kemudian kita hitung kebutuhan tulangan transversal, geser dan torsi ya. Jadi tadi kita jumlahkan kebutuhan tulangan sengkang untuk geser, kita jumlahkan dengan 2 kali kebutuhan tulangan sengkang untuk torsi ya. Kemudian di sini kita diperlukan sengkang tertutup sepanjang jarak 2 kali tinggi balok dari sisi muka kolom, yaitu 2 kali H ya. Jadi ini adalah daerah yang kita rencanakan terjadinya sendi plastis ya, 2 kali H. Diambil nilai maksimum antara 2 kali H dan L per 4 ya. Misalkan ini adalah kaidah praktisnya, karena kita biasanya menggambar itu berdasarkan daerah tumpuan dan daerah lapangan, kita coba perbandingkan terhadap daerah panjang daerah tumpuan, yaitu 1,8 meter. Ternyata dia lebih kecil daripada 1,8 meter. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, apa namanya, konfigurasi ini khusus untuk daerah sendi plastis ini kita terapkan ke seluruh daerah tumpuan. Itu adalah apa namanya, suatu opsi yang cukup konservatif ya. Kemudian di sini adalah setengah dimensi terkecil penampang, itu adalah jarak ya, jarak sengkang maksimum itu harus diambil dari 4 persyaratan ini, mana paling kecil ya. Maka kita dapatkan di sini yang paling kecil adalah 176 mm. Ya, kita ambil misalkan di sini adalah 150 mm. Ya. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa sengkang yang pertama itu harus dipasang sejarak 50 mm dari muka kolom ya. 50 mm dari muka kolom. Ya, misalkan kita punya ini ya, punya balok
maka sengkang pertama itu harus dipasang dari muka kolom itu sejarak 50 mm. Ya, misalkan ini adalah spasi sengkang ini ya. Ya, SRPMM, jadi SRPMM. Nah, kalau kita tinjau, misalkan di sini adalah muka kolomnya, maka di sini jarak ini yaitu adalah 50 mm, maksimumnya adalah 50 mm. Jadi sengkang pertamanya harus dipasang seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya di sini kita dapatkan 2D10 jarak 150. Kemudian untuk daerah di luar daerah sendi plastis atau daerah lapangan, di sini kita ambil jarak sengkangnya maksimum adalah D per 2, yaitu 246 mm, kita ambil 200 mm. Oke. Nah, kemudian kita coba simpulkan ya, tulangan longitudinalnya untuk daerah tumpuan adalah 6D22 tulangan atasnya, dan tulangan bawahnya adalah 3D22. Sengkangnya adalah 2 kaki D10 jarak 150. Kemudian untuk lapangannya ya itu 2D22 tulangan atasnya, tulangan bawahnya adalah 6D22, tulang sengkangnya adalah 2D10 jarak 200. Oke. Kemudian kita beralih ke yang terakhir, yaitu sistem rangka pemikul momen khusus ya, baloknya. Kita lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa momennya kita ambil sama persis ya. Jadi momen negatif tumpuan itu 350 kN, momen positif tumpuan 150 kN, momen negatif lapangan 50 kN, dan momen positif di lapangan 250 kN. Gaya aksial kita ambil 0, kemudian ini berbeda dengan SRPMM ya. SRPMM tadi adalah 2 kali gaya gempa ya. V2E SRPMM ya. Jadi kalau VE kita bisa SRPMK ya, kita cukup menggunakan VE saja. Jadi 125 kN ya. Kemudian ini kita hitung VG, yaitu geser akibat beban dead load plus wave load saja ya. Kalau ini adalah 1,2 dead load plus 1,0 wave load plus E saja. Oke. Kemudian torsinya kita ambil 5 kN. Kemudian dimensi baloknya masih sama, 300 kali 600 dengan bentang bersihnya adalah 7,2 meter. Dan ini adalah material propertiesnya sama persis dengan contoh SRPMP dan SRPMM. Kemudian torsinya kompatibilitas, kita cek persyaratannya ya. Jadi dia lebih kecil daripada gaya aksialnya, lebih kecil daripada 10% AKFC prime. Kemudian dia lebih bentang bersihnya itu lebih besar daripada 4 kali D ya. Kemudian rasionya B per H itu lebih tidak boleh kurang dari 0,3, kita dapatkan 0,5. Kemudian lebar balok itu 300 mm, itu lebih besar daripada 250 mm ya. Kemudian di sini seperti halnya tadi kita tinjau perencanaan momen ultimate negatif di tumpuan ya, sama persis dengan yang tadi. Oke. Dapatkan 6D22. Kemudian ini ada kriteria khusus untuk SRPMK ya, kuat lentur positif komponen struktur lentur pada muka kolom ya, tidak boleh lebih kecil daripada setengah kuat lentur negatif pada muka tersebut. Jadi kalau ini kita anggap 100%, jadi yang di sini minimal adalah 50%-nya daripada ini ya, daripada ini ya, kuat momen negatif di tumpuan ya. Oke. Nah, kemudian didapatkan 3D22, kemudian untuk ultimate negatif di lapangan kita dapatkan 2D22 ya. Kemudian untuk momen positif di lapangan itu kita dapatkan 6D22 juga. Oke. Nah, kemudian kita cek syarat SRPMK-nya. Jadi kapasitas momen positif dan negatif minimum pada sebarang penampang sepanjang bentang balok tidak boleh kurang dari 1/4
dari kapasitas momen maksimum yang disediakan pada kedua muka kolom tersebut ya. Di sini didapatkan kapasitasnya adalah 447,4 ya, itu adalah nilai kapasitas lentur maksimumnya. Nah, seperempatnya adalah 111,8 kN ya. Kemudian kita cek ya, ternyata momen minimum atau kuat minimum sepanjang bentang itu adalah 157,9, jadi memenuhi persyaratan. Oke. Nah, tadi ini perbedaannya ya, angkanya adalah 1/5 ya untuk SRPMM ya, 1/5 untuk SRPMM, 1/4 untuk SRPMK. Oke. Kemudian kita hitung ya kapasitas gesernya atau kebutuhan tulang gesernya dengan menentukan probable moment capacity. Nah, di sini perbedaan antara SRPMM dan SRPMK adalah ini ya. Kalau SRPMM tadi ya, kita ambil alfanya sama dengan 1,0 ya, atau reduksinya 1,0. Nah, kalau SRPMK, maka alfanya sama dengan 1,25, P-nya juga sama, 1,0. Gitu ya. Jadi, kita rencanakan kapasitas tarik tulangan itu adalah 1,25 daripada F yield-nya. Oke, jadi ini adalah overstrength yang kita masukkan ya dalam desain ya. Kemudian kita hitung ya nilai MPR kiri dan MPR kanan tadi seperti halnya tadi sama persis ya. Jadi kita hitung, kemudian kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa untuk tulangan ya, tulangan tumpuan baik di ujung kiri maupun di ujung kanan itu kan sama. Jadi kalau dia goyangan ke kanan maupun goyangan ke kiri totalnya adalah sama sebenarnya ya. MPR kiri plus MPR kanan itu juga kalau kita jumlahkan MPR sebelah ke dengan gerakan sebaliknya itu juga akan sama. Oke. Kemudian kita hitung ya gaya geser terfaktor ultimate sepanjang balok memperhitungkan kombinasi satu kali gaya gempa adalah ini 1,5 kN, kemudian VG-nya adalah 150 kN. Ya, kita tulis lagi ya. Ini adalah kombinasi U sama dengan 1,2 dead load plus 1,0 left load plus 1,0 ini dead load plus left load saja. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini phase V-nya kita hitung dengan MPR kiri plus MPR kanan dibagi dengan LN. Jadi dapatkan seperti ini. Kemudian kita perbandingkan ya. Jadi ini ada kesalahan, mohon maaf. Ini harusnya VE saja ya, bukan V2E, VE saja. VG plus VSV, jadi diperbandingkan. Jadi kita dapatkan yang maksimum itu adalah 265 kN. Kemudian seperti halnya tadi, persis seperti halnya tadi ya, kita hitung kebutuhan tulangan geser dan torsi ya. Kemudian ini yang membedakan juga adalah spasi sengkangnya ya. Spasi sengkang kita mengikuti spasi sengkang maksimum untuk SRPMK. SRPMK. Jadi ini ada D per 4, 8 dB, 4 dV, dan sebagainya. Kita ambil nilai yang paling kecil. Ya, ternyata ini adalah 138 mm. Ya, kita harus pasang sejauh 2 kali H dari muka kolom. Ya, nah kita lihat kita pasang 2D10 ya, jarak 125. Kalau tadi kan sengkang maksimum, jarak sengkang maksimum 138, kita pasang 125. Kemudian di luar daerah sendi plastis kita rencanakan dengan jarak 200 mm, di mana ini memenuhi persyaratan maksimum adalah D per 2, 275 mm. Ya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi tulang lentungnya 4D22 plus 2D22 jadi 6D22.
untuk tulangan atas, kemudian tulangan bawahnya 3D22, tulangan sengkangnya 2D10 jarak 125 mm, kemudian lapangannya tulangan atas adalah 2D22, tulangan bawahnya adalah 6D22, sengkangnya adalah 2D10 jarak 200 mm. Saya kira demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan.